Ayahku adalah dewa perang. Bab 661. Orang tua yang baru saja dipanggil paman dan kakek oleh Namong Tianhao datang dengan parang tajam dan berjabat tangan. Namong Tianhao berteriak ngeri, "Paman, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memenggal kepalaku? Bagaimana kamu bisa memenggal kepalaku?" Lelaki tua itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan dua baris air mata berlumpur jatuh. "Jika aku tidak membunuhmu, keluarga Namong kami dan bahkan keluarga Dongfang akan mati. Kamu meracuni seorang gadis kecil yang seharusnya tidak diracuni, dan kamu menyinggung seseorang yang tidak bisa disinggung sama sekali. Bahkan dua keluarga kaya pun tidak bisa menghadapinya bersama-sama. Pukulan besar. Silakan saja potong kepalamu. Itu akan dianggap melegakan. Silakan." Dia meneriakkan dua kata terakhir dengan keras, menggunakan seluruh kekuatannya, mengangkat parang tinggi-tinggi, dan memukul leher Namong Tianhao dengan seluruh kekuatannya. Engah. Tiba-tiba, darah berceceran di mana-mana. Banyak orang dari keluarga Dongfang dan keluarga Namong yang hadir begitu ketakutan sehingga mereka segera menutup mata atau menoleh, tidak berani melihat. Kepala Namong Tianhao menunduk ke kaki Guan Qianjun, matanya masih menatap, wajahnya memelintir kesakitan. Dia tidak langsung mati, dan mengatakan sesuatu dari mulutnya, Aku sangat menyesalinya." Guan Qianjun berdiri, mengangkat kakinya dan meremukkan kepalanya hingga berkeping-keping. Dia memandang Qi Kunlun yang berdiri di sampingnya dan berkata-kata demi kata, "Bawakan saya 99% aset keluarga Dongfang dan keluarga Namong. Jika ada di antara mereka yang tidak mau bekerja sama, kamu akan membunuh mereka. Tidak perlu menggangguku sama sekali. Setelah menerima aset-aset ini, kirim mereka semua ke daerah perbatasan untuk meningkatkan kualitas pangan dan menambah peralatan bagi puluhan juta orang." Orang-orang ini mempertahankan rumah dan negara mereka di berbagai lingkungan yang keras, tetapi di negara yang mereka pertahankan. Tapi selalu ada orang-orang yang pantas mati dan melakukan segala jenis kejahatan. Cukup baik menyisakan 1% untuk mereka. Wajah Qi Kunlun serius dan dia mengangguk penuh semangat, "Ya, Yang Mulia, semuanya akan sesuai keinginan Anda." Guan Qianjun menambahkan, "Ada juga Dongfang Xingchen. Saya akan lihat seberapa jauh dia bisa melarikan diri. Segera persiapkan tenaga yang cukup bagi saya untuk mencari di seluruh kota. Dia harus dibawa ke saya. Saya ingin ayahnya Dongfang Cheng memenggal kepala putranya di depan mataku." Dia juga menatap dingin ke kota Dongfang. Dongfang Cheng berdiri di sana dengan gemetar, tetapi setelah mendengar ini, dia tanpa sadar berlutut lagi. Dia terus bersujud dan memohon maaf pada Guan Qianjun. Saat ini, semua orang di keluarga Dongfang dan keluarga Namong secara alami mengetahui siapa Guan Qianjun. Hanya dia. Bisakah Dewa Perang Kunlun begitu patuh? Biarkan semua hubungan, koneksi, dan pendukung yang diandalkan oleh dua keluarga kaya ini patuh seperti kelinci, tidak berani bergerak. Dialah satu-satunya yang masih bisa merasa tenang setelah merenggut lebih dari 500 nyawa. Qi Kunlun menjawab lagi, "Ya, Yang Mulia, saya pasti akan menangkap Dongfang Xingchen sesegera mungkin, dan saya harus menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada ribuan roh di langit." Ketika Guan Qianjun mendengar kalimat terakhir, dia tidak bisa menahan perasaan sedih yang tak ada habisnya, yang menghantam dadanya dengan keras. Dia tahu bahwa apa yang dia lihat ketika dia kembali sekarang mungkin adalah tubuh putrinya, tubuh yang dingin. Dia bahkan tidak berani memikirkannya, dia hanya ingin menyingkirkan semua orang yang membunuh putrinya. Tentu saja, ini juga termasuk sekte naga dan harimau. Dia berpikir sejenak dan menunjuk ke tanah yang berdarah. "Saya baru saja membunuh lebih dari 500 orang, tetapi masing-masing dari mereka adalah pria dengan banyak kejahatan di dunia bawah tanah, dan tangan mereka berlumuran darah yang tak ada habisnya. Anda dapat melakukan perhitungan dengan orang-orang dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang untuk melihat seperti apa orang-orang ini. Kalau begitu buatlah roster dan laporkan ke unit terkait. Mungkin banyak kasus yang bisa diselesaikan." Qi Kun kembali merespons dengan hormat. Memang benar seperti yang dikatakan Guan Qianjun. Ketika Qi Kunlun menghabiskan 2 atau 3 hari untuk memeriksa satu persatu keluarga Dongfang dan keluarga Namong tentang tokoh-tokoh bawah tanah yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan balas dendam, dan melaporkan mereka ke unit terkait, lebih dari 2.000 kasus diselesaikan dalam satu kali kejadian. Lebih dari 2.000 kasus. Banyak di antaranya adalah kasus besar, kasus penting, bahkan pembantaian. Para pembunuh ini, meski polisi punya banyak bukti tentang mereka tidak pernah bisa menangkap siapapun. Keberadaan mereka terlalu tidak menentu,
dan mereka pandai menggunakan berbagai tipu daya, seringkali membuat para penangkapnya meleset. Bahkan, di antara mereka yang mengejar mereka, banyak yang terbunuh dan meninggal saat menjalankan tugas. Namun kini, mereka semua telah dibunuh oleh Guan Qianjun. Sejak itu, masyarakat kerajaan naga tampak menjadi lebih tenang, dan jumlah kasus besar yang terjadi tahun ini juga menurun drastis. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Malam ini ditakdirkan untuk terus berdarah. Di malam hari, banyak orang mulai mencari Dongfang Xingchen kemana-mana. Pada saat ini, Dongfang Xingchen terbangun tanpa sadar dan menemukan dirinya berada di tepi sungai. Daerah sekitarnya jelas merupakan tempat yang sepi. Dia menghela nafas panjang, sedikit bersemangat. Untungnya jimat yang diberikan dewa itu efektif. Benar-benar mempunyai efek ganda. Yang satu digunakan untuk melawan dan mencegah, dan yang lainnya digunakan untuk melarikan diri. Memang benar, seperti yang diharapkan Guan Qianjun, Dongfang Xingchen adalah seorang pemuda yang sangat licik, dan dia telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia tiba-tiba jatuh dari kursi roda dan berguling ke depan, dia memanfaatkan kelembaman tersebut dan menggigit liontin di bawah lehernya ke dalam mulutnya. Gigit dengan keras. Jimat yang diberikan oleh para dewa tidak mengecewakannya. Tidak hanya berubah menjadi lapisan kabut dan tinju yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi pengawalnya, tetapi juga menghasilkan daya dorong yang sangat besar. Tiba-tiba, dia didorong seolah-olah sedang terbang di udara, dan kemudian dia seperti jatuh ke dalam terowongan ruang dan waktu. Dengan tabrakan, ia melesat menuju jarak yang tak terbatas. Sebelum dia menyadarinya, dia pingsan, lalu membuka matanya, dan di sanalah dia. Tapi, di mana tempat ini? Saya ingat ketika dewa memberinya jimat ini, dia berkata bahwa kekuatan pelarian yang dihasilkan oleh jimat itu sangat kuat dan dapat mendorongnya hingga sekitar 500 km tanpa terluka. Dan tempat ini akan sesuai dengan tempat yang paling ingin dia kunjungi, asalkan berada dalam jarak 500 km. Jadi, sekarang Dongfang Xingchen bergumam lagi, mungkinkah saya telah tiba di tempat yang paling ingin saya datangi, tetapi apakah ini begitu ajaib? Tempat yang paling ingin saya datangi adalah... Dia tidak mengatakan apapun dan melihat sekeliling. Meski sudah berubah menjadi tongkat manusia, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk bergerak maju sambil mengertakkan gigi dan berguling terus-menerus. Untungnya, kawasan ini tidak hanya kaya akan air dan rerumputan, tetapi juga memiliki lapisan tebal daun-daun berguguran, sehingga ia bisa bermain-main di atasnya tanpa terluka meski ia terguling. Dongfang Xingchen tidak tahu sudah berapa lama dia berguling-guling. Saat dia haus, dia minum air dari sungai. Akhirnya, dia berguling ke tempat yang lebih terbuka. Ini berada di atas tebing. Saat dia melihat keluar, dia melihat laut yang tak berujung. Bahkan sebuah kapal pun tidak terlihat di kejauhan laut. Melihat warna air lautnya, terlihat jelas kedalaman laut di sini cukup ganas. Setidaknya harus 3 atau 4.000 meter. Dengan kata lain, tempatnya berada mungkin adalah sebuah pulau. Itu masih sebuah pulau kecil yang terisolasi di luar negeri. Segera setelah itu, Dongfang Xingchen melihatnya lagi. Pulau ini sepertinya tidak asing lagi baginya. Bab 662. Akhirnya, dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya dan berteriak dengan lantang, "Ini Pulau Guansu, ini benar-benar Pulau Guansu. Ini memang tempat yang paling saya rindukan, dan kebetulan jaraknya hampir 500 km. Saya tidak menyangka jimat dewa begitu kuat. Jimat itu mengirim saya ke Pulau Guansu yang jaraknya 500 km dalam satu gerakan." Setelah bersemangat beberapa saat, dia merasa sedikit putus asa lagi. Namun, meskipun tampaknya ada beberapa orang yang tinggal di pulau kecil ini, dan ada juga beberapa bangunan yang dibangun oleh Su Qingyi saat itu, sepertinya saya sekarang berada di seberang pulau. Bagaimana saya bisa sampai ke sana? Dalam situasiku saat ini, aku tidak bisa terus berguling. Jika aku tidak hati-hati, aku akan terguling dari tebing dan jatuh ke laut dalam, tapi biarpun aku terguling ke dalam kompleks bangunan. Dalam beberapa hari, Guan Qianjun dan yang lainnya akan datang ke sini juga. Jika dia mengetahuinya, aku akan tetap mati. Dia bergumam, hatinya hampir hancur. Saat itu, dia mendengar suara berderak dari belakang. Jelas sekali bahwa ini adalah suara sepasang kaki yang menginjak dedaunan mati. Di sisi lain, Guan Qianjun kembali ke Haoyu Tianzuang dengan hati yang sangat berat. Ketika dia pertama kali sampai di pintu kamar tempat Qian tidur, dia sedikit takut untuk membuka pintu dan masuk. Dia takut melihat jenazah putrinya, dan dia juga takut melihat putrinya sekarat.
Dewa perang tertinggi yang agung, yang telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan tak terkalahkan di medan perang, tapi sekarang dia sangat takut pada sebuah pintu. Dia mengertakkan gigi, mengulurkan tangan untuk membuka kenop pintu, dan mendorongnya dengan lembut. Tak lama kemudian, dia merasa aneh. Pintunya sepertinya terhalang oleh sesuatu yang lembut, dan setelah didorong hingga terbuka sedikit, pintu itu tidak bisa dibuka. Dengan perasaan tajam dari Dewa Perang tertinggi, jantung Guan Qianjun berdetak kencang. Seorang pria jatuh ke tanah. Bagaimana kabarnya? Kenapa seseorang jatuh ke tanah di balik pintu? Hati Guan Qianjun tenggelam, dan dia tidak berani ragu. Dia dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka hingga celah itu menjadi celah yang bisa dimasuki. Dia berbalik ke samping dan perlahan melakukan penetrasi. Pertama, dia melihat ke arah tempat tidur. Bayi kecil yang lucu itu tidak lagi terbaring di sana, dan tempat tidurnya kosong. Melihat ke bawah lagi, Shen Feixue jatuh ke lantai. Tubuhnya yang menghalangi pintu tadi. Wajah cantik Shen masih pucat, menunjukkan ketakutan yang jelas. Guan Qianjun merasa seperti dia tercengang. Guan Qianjun mengerutkan kening dan melihat ke tempat tidur dan sekeliling kamar tidur memang hilang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada musuh lain yang merenggut Qian-Qian yang sudah sekarat? Tapi itu tidak benar. Ada banyak personel keamanan yang kuat yang melindungi Hao Yu Tianzuang. Banyak dari mereka dipanggil ke sini oleh Qi Kunlun. Ketika Guan Qianjun baru saja masuk, dia secara khusus menanyakan apakah sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di istana. Semua orang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa semuanya stabil. Masuk akal bahwa bahkan jika gangster paling canggih ingin masuk ke ruangan melalui penjagaan ketat, merebut Qian-Qian, dan menakut-nakuti Shen Feixue hingga pingsan, itu tidak mungkin. Terlebih lagi, ada hantu ganas Xiao Hong yang melindungi mereka. Wang Cai juga merupakan anak anjing luar biasa dengan kekuatan besar. Guan Qianjun segera mengambil Shen Feixue dan mencubitnya. Tidak lama kemudian, Shen Feixue bangun dan menatap Guan Qianjun dengan samar. Lao Guan hanya ingin bertanya apa yang terjadi, tapi Shen Feixue tiba-tiba mengatupkan mulutnya dan berteriak. Dia memeluk leher Guan Qianjun erat-erat, menangis dan berteriak, "Lao Guan, Qian-Qian telah pergi, Qian-Qian telah pergi, dia telah pergi." Guan Qianjun bingung ketika mendengar ini, "Apa maksudmu? Apa maksudmu Qian-Qian hilang? Jadi, bagaimana dengan tubuhnya? Di mana dan kemana dikirimnya?" Di akhir kalimat, hati Guan Qianjun kembali tercekat. Dia tahu putrinya akan mati sebentar lagi, jadi Shen Feixue berkata jika dia pergi, itu berarti bayi kecil yang lucu itu meninggal. Tapi setelah meninggal, pasti ada mayat yang tertinggal, bukan? Shen Feixue terus menangis dengan keras, menangis sampai hatinya hancur, dan air mata panas terus mengalir di leher Guan Qianjun. Lao Guan harus menarik bahunya, menariknya dari tubuhnya, dan melemparkannya ke sofa di sebelahnya. Dia menunjuk ke arah Shen Feixue dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Bisakah kamu berhenti menangis sepanjang waktu? Sekarang Qian-Qian telah pergi, di mana tubuhnya?" Pada akhirnya, Guan Qianjun sangat marah dan memikirkan segala macam skenario buruk. Misalnya, seseorang menculik jenazah Qian-Qian. Bahkan mungkin itu adalah Dong Fang Xingchen. Dong Fang Xingchen jauh lebih kuat dari Namong Tianhao. Setelah melarikan diri dengan bantuan jimat Dewa Surgawi, dia segera melancarkan tindakan balas dendam. Sekalipun anggota tubuhnya dipotong dan keluarga Dong Fang dihancurkan, tidak ada jaminan bahwa dia masih punya uang dan bisa memanggil beberapa orang untuk membalas dendam. Bagi Guan Qianjun, bahkan tubuh putrinya pasti bisa mengancamnya. Memikirkan hal ini, Guan Qianjun menjadi semakin cemas. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qi Kunlun untuk memintanya mempercepat pencarian Dong Fang Xingchen dan segera mencari tahu di mana bayi kecil yang lucu itu ditangkap, Shen Feixue mulai menangis. "Qian-Qian telah pergi, Qian-Qian telah pergi. Dia dibawa pergi oleh ibunya, dia dibawa pergi oleh Su Qingyi." Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa Su Qingyi membuka pintu dan muncul di pintu. Petik 2. Lalu Qian-Qian berlari menghampiri, berpegangan tangan dengan ibunya, dan pergi begitu saja. Ternyata memang ada hantu di dunia ini. Qian-Qian dibawa pergi oleh ibunya. Ibunya bahkan tidak memperhatikanku. Dia terlihat sangat marah padaku. Berbicara tentang ini, Shen Feixue menangis. Jika seorang wanita terbuat dari air, maka dia seluruhnya terbuat dari Samudera Pasifik. Ini hampir membuat saya menangis. Aku minta maaf pada Qingyi, karena tidak merawat putrinya dengan baik. Melihatnya datang menjemput Qian-Qian, aku merasa sangat bersalah.
Guan Qianjun, hah. Dia mendengarnya tanpa bisa dijelaskan, memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, dan bertanya dengan hati-hati apa yang sedang terjadi. Setelah bertanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengambil sekotak tisu di sebelahnya dan melemparkannya ke Shen Feixue, memintanya untuk menyeka air matanya. Kemudian, dia berbalik dan melangkah keluar dan masuk ke kamar di sebelahnya. Itu adalah kamar tidurnya. Begitu dia membuka pintu dan masuk, Guan Qianjun terkejut, dan kemudian dia menghela nafas lega. Ada sebuah kejutan yang tidak bisa dijelaskan. Saya melihat bayi kecil terbaring di tempat tidur. Itu adalah Qian Qian. Dia juga memegang rak porselen biru dan putih, yang merupakan harta warisan keluarga Su. Di rak buku di sebelahnya, brankas rahasia dibuka. Sebelumnya, porselen biru dan putih ada di dalamnya. Gunakan kunci kata sandi. Hanya Guan Qianjun yang mengetahui kata sandinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membukanya. Di tempat tidur, Li Gui Xiaohong berjongkok di kaki tempat tidur, memegangi pipinya dengan tangan, menatap bayi kecil yang lucu itu dengan penuh perhatian. Ada sedikit antisipasi dan kegugupan di wajah kecil yang agak suram itu. Di sebelah Xiaohong, anak anjing Wang Cai sedang berbaring. Ia juga mengangkat kedua cakarnya, memegangi wajah anjing, dan menatap Qian Qian tanpa berkedip. Pintu terbuka dan Guan Qianjun masuk. Li Gui Xiaohong mengangkat satu jari ke bibirnya. Kemudian, Wang Cai juga mengangkat salah satu kakinya ke dekat mulut besarnya. Guan Qianjun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dengan lembut menutup pintu. Bersambung.